PDT titik 9 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Silvia Mulaini dan Puji Agustin akan segera dimulai. Kepada penasehat hukum dan keseluruhan dipersilakan untuk memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0779 PDT titik 9 2016 Jakarta Pusat dengan terdakwa Silvia Mulaini dan Puji Agustin akan segera dimulai. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, sidang nomor 0779 PDT-G 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Silvia Mulaini dan Puji Agustin pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruangan sekarang. Baiklah, Yang Mulia. Panitera, persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Kepada terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi Yang Mulia. Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat pagi juga Yang Mulia, saya juga siap mengikuti sidang pada hari ini. Sebelum sidang dilanjutkan, saya akan menanyakan identitas kalian terlebih dahulu. Nama saya Puji Agustin, tanggal lahir saya tanggal 17 bulan 8 tahun 2000. Umur saya 25 tahun dan agama saya Islam Yang Mulia. Nama saya Mulaini, tanggal lahir tanggal 27 bulan 2 2006. Umur saya 19 tahun, agama saya Islam. Baiklah, dimohon dengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan bacakan dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 PDT-G 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Silvia Mulaini dan Puji Agustin. Apakah saudara Silvia Mulaini dan Puji Agustin sudah paham dengan surat dakwaan yang jaksa tadi? Ya, saya mengerti Yang Mulia, tapi saya tidak setuju terhadap dakwaan yang dinyatakan bahwa saya itu mengkonsumsi ganja. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja bersama saudara Silvia Mulaini di rumah Anda. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan bukti dari para saksi. Kepada saudara Silvia Mulaini dan Puji Agustin, silakan duduk di samping penasehat. Persilakan saksi untuk masuk ke persidangan. Panitera, silakan panggil para saksi untuk masuk ke ruangan sidang. Baiklah, kepada para saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sebelum itu, para saksi harus disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Silakan dulu. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Ya, silakan. Kepada saudara warga, kapan Anda melihat kejadian tersebut? Minggu lalu pukul 2 dini hari. Anda menjelaskan kronologinya. Waktu itu saya ingin membeli makanan dan saya melihat sepeda motor di teras rumah Puji dan saya melihat lampu di ruang tamunya menyala. Lantas saya mencurigainya lalu saya mengintipnya dan ternyata Puji bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi narkoba. Keesokan harinya saya melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Baiklah saudara warga, terima kasih atas kesaksiannya. Anda dipersilakan untuk klarifikasi saksi. Saya memiliki saksi kedua. Silakan. Baiklah, kepada saksi kedua dipersilakan untuk memasuki tempat duduk interogasi. Baiklah, saudara Mia, apa hubungan Anda dengan terdakwa Puji? Saya selaku rekan yang Puji. Baiklah, bisakah Anda menyampaikan buktinya? Pada saat itu saya mengantarkan ijazah kepada Puji karena ada hajatan di rumah saya. Saya masuk pintu rumahnya tapi tidak ada yang membukanya, jadi saya melihat ke belakang pintu rumahnya. Lalu saya melihat ada banyak sekali tanaman aneh. Baiklah, bagaimana bentuk tanamannya? Tanaman itu seperti tanaman singkong. Anda curiga mengapa tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Karena saya pikir itu hanya tanaman biasa, jadi saya tidak laporkan. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk ke kursi saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Iya, ada yang mulia. Ini adalah barang buktinya ganja seberat 900 gram dan sabu-sabu 25 gram. Dan ini bukti berupa foto dan ladang ganja yang ada di belakang rumah Puji. Silakan saudara terdakwa tanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum tadi. Iya yang mulia, saya memiliki ladang ganja, tapi sabu-sabu itu bukan milik saya. Lalu, milik siapa? Milik Sylvia Mulaini. Saudara Sylvia, apa benar itu sabu-sabu milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan semua ini. Setelah saya tampung keterangan dari saudara Puji Agustin dan Sylvia Mulaini. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Iya yang mulia, saya akan mendatangkan saksi. Baiklah, silahkan dihadirkan. Ketiga dipersilakan duduk di kursi interogasi. Saya Mahfud, saya berumur 20 tahun. Saya anak dari pemilik kosan yang ditempati oleh Puji. Silakan berikan kesaksian Anda. Itu saya disuruh ayah saya untuk pergi ke kosan Puji untuk menagih uang kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saya menelponnya tapi tidak ada jawaban. Lalu saya masuk dan saya melihat tulisan seperti obat dan sabun putih di meja karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Izinkan saya bertanya kepada saksi. Silahkan. Apa yang Anda lakukan setelah melihat buku itu? Terima kasih kepada saksi, silahkan duduk kembali. Kepada penasihat hukum, apa ada yang lain? Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara Puji tidak terbukti mengkonsumsi barang haram tersebut. Kepada jaksa penuntut umum, silahkan bacakan tuntutannya. Melanggar pasal 114. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan pasal 127.
Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri bisa dihukum dengan rehabilitasi atau pidana maksimal 4 tahun. Jika terbukti sebagai pecandu atau bukan pengedar, pengguna bisa direhabilitasi sesuai dengan keputusan hakim. Saudara yang mulia, Informasinya, sidang akan ditunda beberapa saat. Kami akan berunding terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan persidangan ini. Berdasarkan rundingan kami, menetapkan Saudara Puji dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Dan kepada terdakwa Silvia dinyatakan bersalah. Dinyatakan ditutup. Sidang kasus pengedaran dengan nomor urut 0779 PDT-G 2016 dinyatakan ditutup.